Berbakti kepada kedua orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi bersabda, "Raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawayhi 'indal kibari ahadihima aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Sungguh merugi, kemudian merugilah ia. Ditanyakan kepada beliau, "Siapa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu orang yang sempat bertemu dengan kedua orang tuanya setelah tua, baik salah satunya ataupun keduanya, tapi tidak menyebabkannya masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tua ibu bapaknya." Al-Ankabut 8. Dalam ayat lain disebutkan, "Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Al-Isra 23-24. Mengenai hal ini banyak sekali hadis-hadis sahih yang masyhur. Di antaranya adalah yang menganjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua karena pahalanya yang besar, dan berbakti kepada keduanya dengan pelayanan, pemberian nafkah, dan lainnya yang dapat menjadi penyebab masuk surga. Barang siapa yang melewati ini, berarti ia telah melewatkan kesempatan masuk surga. Itulah orang yang merugi. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk amal yang paling dicintai Allah setelah salat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilayya ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyu? Qala birrul walidain. Qala summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah." Aku bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Berbakti kepada orang tua merupakan sebab dikabulkannya doa, sebagaimana disebutkan dalam kisah 3 orang yang masuk ke dalam sebuah gua, lalu tiba-tiba sebuah batu besar longsor sehingga menutupi mulut gua. Salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, "Lihatlah kembali amal-amal kalian yang telah kalian lakukan hanya karena Allah, serta mohonlah kepada Allah dengan perantaraan amal-amal tersebut. Mudah-mudahan Allah melepaskan kesulitan ini." Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, aku dulu memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Di samping aku pun memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih dalam pemeliharaanku. Jika aku pulang, maka aku memerah susu, dan aku lenih dulu memberikan minum kepada kedua orang tuaku sebelum anak-anakku. Pernah suatu ketika aku terhalangi sebuah pohon, sehingga sampai sore aku belum juga kembali. Ketika aku pulang, kedua orang tuaku telah tidur. Lalu aku memerah susu sebagaimana biasa. Lalu aku bawakan susu perahan itu dan berdiri di dekat kepala mereka berdua, tapi aku tidak mau membangunkan mereka. Namun demikian, aku pun tidak mau memulai memberikan susu itu kepada anak-anakku sebelum mereka meminumnya. Padahal saat itu anak-anakku
menggelayuti kedua kakiku. Aku tetap bersikap demikian, dan anak-anakku juga tetap demikian hingga terbit fajar. Jika engkau tahu bahwa aku melakukan itu karena mengharapkan melihat wajahmu, maka bukakanlah batu yang menghalangi ini, sehingga dari celahnya aku bisa melihat langit. Lalu tiba-tiba Allah menggeserkan batu itu sedikit. Kemudian dari celahnya mereka bisa melihat langit. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak mendapat perlakuan baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ma ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa abuka. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapat perlakuan baikku? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ayahmu. Hal ini termasuk berbakti ke termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menghormati teman baik ayah. Disebutkan dalam suatu riwayat, sesungguhnya sebaik-baik perbuatan baik adalah seorang yang menyambung hubungan dengan keluarga teman baik ayahnya. Kebalikan dari berbakti adalah durhaka kepada orang tua. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang berdosa besar, kabair. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, maukah kalian aku kabari tentang dosa besar yang paling besar? Mereka menjawab, tentu Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu beliau sedang bersandar, kemudian beliau duduk untuk melanjutkan ucapannya. Ingatlah dan perkataan dusta serta kesaksian palsu. Ingatlah dan perkataan dusta serta kesaksian palsu. Beliau terus mengucapkan itu sampai-sampai aku bergumam, beliau tidak akan diam. Al-Hasan radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Lalu ia menjawab, engkau mempersembahkan untuk keduanya apa yang engkau miliki dan mematuhi apa yang mereka perintahkan selama bukan merupakan kemaksiatan. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Al-Luqman 15. Dikatakan kepada Al-Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau termasuk manusia yang paling berbakti kepada ibumu, namun kami belum pernah melihatmu makan bersamanya. Al-Husain berkata, sesungguhnya aku takut mendahuluinya pada suatu yang telah dilihat matanya, sehingga dengan begitu aku menyakiti perasaannya. Dikatakan kepada Umar bin Zar ketika anaknya meninggal, bagaimana baktinya kepadamu? Ia menjawab, belum pernah aku berjalan bersamanya pada siang hari, kecuali ia berjalan di belakangku. Belum pernah berjalan pada malam hari bersamaku, kecuali ia berjalan di depanku. Dan tidak pernah ia naik dipan sementara aku di bawahnya.